Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit ta'ziyati. Pasal menerangkan takziah. Takziah itu apa sih? Takziah itu adalah nyelawat kalau bahasa kitanya. Yang tujuannya adalah untuk menghibur sahibul musibah. Jadi nyelawat atau yang bertujuan untuk memberikan kesabaran, memberikan kekuatan kepada orang yang mendapatkan musibah. Sebetulnya dalam musibah apa saja itu, ya, bukan hanya saja kehilangan, ya, bahkan dalam bab jamaah itu, bahkan dalam bab salat jamaah, ya, sudah pernah kita bahas bahwa para ulama salafun salih dulu kehilangan jamaah adalah musibah. Ketinggalan jamaah saja musibah, bahkan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam musibah. Sebagian ulama saling mengunjungi, saling menziarahi, saling bertakziah karena datangnya musibah itu. Akhraja At-Tirmidzi an Ibnu Mas'ud. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azza musaban falahu mithlu ajri. Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, falahu mithlu ajrihi, maka baginya pahala yang sama dengan sahibul musibah. Ya. Sahibul musibah ketika bersabar, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang bertakziah kepada sahibul musibah juga akan mendapatkan pahala yang sama. Cuman ingat, takziahnya betul-betul diniatin takziah. Jangan nggak enak. Ya, kadang-kadang kan kita menyelawat nggak enak. Nah, itu dia. Takziah itu betul-betul untuk mendatangkan kekuatan kepada sahibul musibah dalam menghadapi musibahnya. Gitu ya, menghibur. Wa huwa an Abi Barzah. Masih diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dari Abi Barzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man azza taqla kusiya burdan. Barang siapa yang bertakziah kepada perempuan yang ditinggal mati anaknya, namanya taqla. Ya, dalam syarahnya disebutkan man faqadat waladuha. Orang yang perempuan yang kehilangan anaknya. Barang siapa yang bertakziah kepada perempuan yang kehilangan anaknya, kusiya burdan, maka ia akan dipakaikan selimut nanti di yaumul qiyamah, sebagai balasan daripada takziah kepada orang yang ditinggalkan anaknya. Wa Ibnu Majah wal Baihaqi an Amr bin Hazm. Lalu berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi dari Amr bin Hazm, Rasulullah bersabda, ma min mu'minin, tidak ada seorang mukmin pun, yu'azzi akhahu, yang bertakziah kepada saudaranya, bimusibatin, karena suatu musibah, illa kasahullahu azza wa jalla, kecuali Allah azza wa jalla akan memakaikan kepadanya sebuah pakaian min hulalil karamati, dari pakaian kemuliaan, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ini hadis-hadis ini tentunya menggambarkan bahwa bertakziah ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanbih, pengingat. Inna ta'ziyata, sesungguhnya takziah, wa hiya at-tasbir. Sesungguhnya takziah itu adalah at-tasbir, ya, mendorong atau menganjurkan untuk bersabar.
Wa dzikru ma yusalli sahibal mayyit wa yukhaffifu huznahu wa yuhawwinu musibatahu mustahabbatun. Khobarnya di situ tuh. Inna ta'ziyata mustahabbatun. Sungguhnya ta'ziyah itu hukumnya sunnah. Jadi ta'ziyah hukumnya sunnah. Apa ta'ziyah itu adalah at-tasbir, mendorong untuk bersabar. Wa dzikru ma yusalli sahibal mayyit, dan juga menghibur orang yang ditinggalkan mati. Ya, sahibul mayyit, ditinggalkan mati, menghibur. Jadi mendorong untuk sabar serta menghibur orang yang ditinggal mati. Wa yukhaffifu huznahu, dan meringankan kesedihannya. Wa yuhawwinu musibatahu, dan juga meringankan musibahnya. Hukumnya sunnah. Ya. Qabla mudhi thalathati ayamin min ba'di dhafni, sebelum lewat 3 hari min ba'di dhafni, setelah si mayit dikuburkan. Jadi takziah itu sunnahnya 3 hari setelah dikuburkan. 3 hari ya. Wa tukrahu ba'da mudhiha, dan makruh hukumnya katanya setelah 3 hari. Jadi takziah setelah 3 hari itu hukumnya makruh. Ya, ini menurut sebagian ulama jumhur hukumnya makruh, tapi ada seorang ulama, ya, Imam Qadhi bin Qasim kalau nggak salah, ya, beliau mengatakan bahwa takziah itu katanya bahkan setelah 3 hari nggak apa-apa, bahkan selamanya katanya takziah itu nggak apa-apa. Tapi yang mu'tabar, yang pendapat yang paling yang utama atau pendapat yang kuat bahwasanya takziah itu sunnahnya 3 hari. Lebih dari 3 hari hukumnya makruh. Kenapa begitu sunnahnya 3 hari setelahnya makruh? Karena takziah ini kan tujuannya adalah untuk menghibur kepada si mayit, untuk mendatangkan, meringankan kesedihannya, ya, meringankan musibahnya. Nah katanya kalau lebih dari 3 hari setelah dikubur, maka sesungguhnya hati seseorang ini akan tenang setelah 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari masih ditaziahin juga, nanti kesedihannya nggak habis-habis, akan yujaddid katanya. Jadi ingat lagi. Iya. Ya, karena pada umumnya katanya manusia itu hatinya akan tenang setelah lewat dari 3 hari. Setelah 3 hari. Setelah 3 hari udah mulai tenang, takziah lagi, ingat lagi. Nah, jadi akhirnya hanya hanya membukakan kesedihan lagi gitu. Makanya dihukumi makruh. Mim ba'di dzafni. Maka ada sebagian ulama yang menjelaskan kenapa tadi ada seorang ulama yang membolehkan katanya takziah setelah 3 hari. Itu katanya mahalnya pertama si mayit enggak buru-buru dikuburkan setelah meninggal. Misalnya dikuburkannya setelah 3 hari baru dikuburkan gitu ya. Entah karena ya itu dengan berbagai alasan tentu saja. Adanya kalau misalnya si mayit itu baru dikuburkan waktu kemudian setelah meninggalnya misalnya, maka katanya ya boleh. Karena tadi yang penting 3 hari itu setelah dafan, setelah dikuburkan. Bukan 3 hari setelah meninggal, tapi setelah dikuburkan. Ya, 3 hari setelah dikuburkan. Kenapa kalau yang belum dikuburkan belum dihitung katanya? Ya karena biasanya manusia itu katanya ketika ditinggalkan seorang meninggal akan sibuk dengan pengurusan jenazahnya. Jadi belum terasa sedihnya gitu. Kesedihan itu datang nanti setelah dikuburkan baru terasa tuh. Ya. Kan kalau lagi belum dikuburin lagi banyak orang yang doain, lagi banyak orang yang takziah, banyak orang yang yang nyelawat lah kalau bahasa di kita. Nanti disolatin kemudian dikuburkan, sepi itu orang pada pulang. Nah di situ mulai datang kesedihan. Ingat, mulai kehilangan. Nah makanya katanya takziah itu adalah
ba'da dhafni. Jadi 3 hari setelah dikuburkan. Wa yusannu ayya'umma bita'ziyati jami'u ahlil mayyiti wa aqaribihil kibari was-sighari wa rijali wan nisa. Dan sunnah takziah itu menyeluruh kepada seluruh keluarga si mayit. Wa aqaribihil kibar, dan kepada kerabat si mayit, mau yang besar, mau yang kecil, mau laki-laki atau perempuan. Semuanya sunnah ditakziahi, dihibur maksudnya. Ya, karena takziah itu tadi mendorong untuk sabar, juga dengan kata-kataan yang menghibur untuk meringankan kesedihannya. Ya, laki-laki, perempuan, anak kecil yang udah gede, semuanya di sunnah kalau kita takziah menghibur mereka. Ya, kecuali katanya kalau yang keluarganya yang ditinggalkan, kecuali kalau perempuan yang syabah, yang masih muda. Jangan itu mah, apalagi misalnya yang meninggal lakinya, bininya masih muda. Ya, kalau takziah kepada yang itu mah jangan, illa kecuali maharimnya, kecuali sesama perempuan. Maharim au ma fi ma'nahuma au ma fi ma'naha lah gitu ya. Orang-orang yang muhrimnya atau orang-orang yang semakna dengan muhrim, seperti perempuan lah. Ya. Semangat kalau yang begini mah. Kalau perempuan syabah itu katanya nggak boleh. Artinya kalau perempuan yang nenek-nenek mungkin boleh gitu ya. Tapi ini pun sebetulnya muskil. Artinya maksud itu ada beberapa masalah, karena gini. Kenapa yang ajuz itu sebagian ulama berpendapat boleh, yang diharamkan hanya perempuan? Karena kan pada umumnya sudah tidak ada daya tarik syahwat ajuzah itu ya. Nenek-nenek itu udah tidak menarik lah gitu, sehingga tidak menimbulkan syahwat umumnya. Cuma kan manusia sekarang mah random, ya kan? Ada aja yang nemen-nemen begitu. Dulu kalau nggak salah ini cerita Imam Syafi'i atau bukan ya, saya lupa tuh. Dulu Syekh Thaha Abdul Hamid itu pernah menceritakan ke saya tuh gini, dulu Imam Syafi'i kalau nggak salah itu katanya dulu boleh yang dur ila ajuz itu boleh. Tetapi begitu ke Mesir katanya, ini kalau nggak salah ya, kalau jadinya itu di Mesir itu ada kasus pemerkosaan nenek-nenek itu. Ya akhirnya sama, akhirnya dihukumi. Kalau begitu mah katanya tabiah itu nggak bisa diukur ya. Artinya tidak semua otak orang itu tabiahnya salimah gitu. Ada juga yang mencong-mencong dikit gitu. Ya kan terbukti di kita pun juga banyak kasus-kasus yang bahkan malah teman-teman yang begitu ada gitu. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Tetapi artinya pun walaupun itu ajuzah sekalipun ya, ajuzah sekalipun walaupun itu nenek-nenek, itu tetap juga kita harus hati-hati. Andai kata misalnya takziah, maka harus didampingi dengan orang yang mahrimnya atau yang bisa menghiburnya gitu ya. Jadi takziah tidak boleh bagi kepada perempuan yang syabah, yang syabah itu berarti yang zawi syahwah, yang punya daya tarik syahwat. Lalu yang berikutnya wa yukrahu lahumul julus laha. Dimakruhkan bagi ahlil mayit, bagi keluarga si mayit duduk-duduk untuk ditakziahi. Laha ay li takziah. Wa yukrahu lahumul julus li takziah. Wasun'u ta'amin yajma'una an-nas alaihi. Kemudian membuat makanan untuk mengumpulkan orang. Ini keluarga mayit nggak boleh, hukumnya makruh. Tapi li takziah gini, misalnya keluarga mayit kumpul semua untuk ditakziahin gitu, sengaja kumpul untuk ditakziahin. Kemudian dia bikin makanan supaya orang datang untuk takziah tuh makan-makan gitu. Nggak boleh, hukumnya makruh. Kalau di kita kan kadang begitu ya, begitu meninggal kan biasanya bikin makanan ya, nanti habis jenazah, habis dikuburkan, lalu biasanya makan gitu ya.
Nah, apa itu termasuk atau tidak gitu. Ala kulli hal kalau memang diniatkan gini, diniatkan kumpul duduk semuanya kumpul kemudian untuk supaya bertakziah, itu nggak boleh. Itu memang niat gitu, niat keluar keluarga si mayit duduk untuk ditakziahi, kemudian menyiapkan makanan untuk mereka yang orang-orang yang takziah gitu. Nggak boleh. Kalau itu hukumnya makruh. Lima rawa Ahmad an Jarir ibni Abdullah al-Bajili, karena ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jarir bin Abdullah al-Bajili, qala, beliau berkata, kunna na'uddul istima'a ila ahlil mayyit wa sana'ahumut ta'ama ba'da dafnihi minan niyahah. Kami, ini berarti bukan hadis ya. Karena di sini bukan qala Rasulullah. Ini dari Imam Ahmad ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah al-Bajili. Jadi Imam Jarir bin Abdullah al-Bajili berkata, kunna kami na'uddul ijtima. Kami menganggap bahwa perkumpulan atau kumpul-kumpul ahlil mayit kepada keluarga mayit, wa sana'humut ta'ama ba'da dafni, dan membuat makanan setelah dikuburkan si mayitnya, minan niyahah, termasuk niyahah, termasuk meratapi mayit. Jadi kata Imam Bajili itu kalau kita kumpul-kumpul nih kepada keluarga mayit, kemudian nyiapin makanan segala macam ya, di situ itu termasuk niyahah, termasuk meratapi mayit. Nah kalau dihukumi meratapi mayit, hukumnya haram malah. Gitu ya. Artinya ini perlu kehati-hatian gitu. Perlu kehati-hatian untuk supaya tidak dihitung sebagai niyah, sebagai perkara yang masuk kepada perkara yang diharamkan ya. Ya intinya mah kalau dilihat dari redaksinya atau dilihat dari pendapat para ulama ini, artinya keluarga si mayit yang ditinggalkan itu sahibul musibah tidak boleh mendramatisir gitu ya, nggak boleh mendramatis, semakin dibuat sedih gitu. Kalau kemarin kita dalam bab sabar itu kan dibahas bagaimana ketika mendapatkan musibah itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Ya, bahkan Abdullah bin Umar ketika tinggalkan anaknya, wah tawa gitu. Ya, lalu ada cerita Imam Fudail bin Iyad, katanya tidak pernah ketawa selama hidupnya, nggak pernah ketawa, nggak pernah terlihat senang, dan orangnya serius banget. Tertawa kapan? Ketika anaknya meninggal. Ya kan? Senyum itu ketika artinya mensikapi musibah adalah sebaik-baiknya orang mukmin itu dengan cara seperti itu. Ya, dengan cara seperti itu. Artinya menyimpan kesedihan dalam hatinya tapi tidak menampakkan di luar. Berarti kudu kuat gitu. Kalau di kita cuman repotnya kalau di kita begitu misalnya ada keluarganya yang meninggal, dia di luarnya ketawa senyum aja, malah di kita ya dikiranya wirang dia apa maksud aja sama dia disantet bagaimana gitu gitu ya, dan sebagainya. Lalu wa yustahabbu li jirani ahlil mayyit, disunnahkan kepada tetangga keluarga si mayit, walau ajaniba, walaupun dia adalah orang lain bukan saudaranya. Disunahkan bagi tetangga si mayit, tetangga keluarga si mayit ini walaupun orang lain ya, walaupun bukan saudaranya, wa ma'arifahum ya, walaupun mereka cuman kenal doang, ma'arif itu, wa ilam yakunu jinonan, atau bahkan katanya walaupun mereka bukan tetangga, rumahnya agak jauh misalnya gitu. Wa qaribahu, dan mereka bukan wa qaribahul abaid, atau kerabatnya yang jauh. Wa in kanu bi ghairi baladil mayyit, walaupun mereka berada di luar kampungnya si mayit. Apa yang disunahkan? Ayasna'u li ahlihi ta'aman, membuat makanan bagi keluarga si mayit. Ya, jadi yang sunnah itu bukan keluarga si mayit yang bikin makanan,
kita nih tetangganya, keluarganya, kerabatnya bikin makanan buat si keluarga si mayit. Dia nganter bikinin makanan. Itu adalah salah satu di antara cara menghibur. Ya. Ini malah lapar, jadi orang yang habis kematian. Biasanya ada kan pada masak katanya orang loh, habis nguburin gitu pada masak. Iya. Ya. Jadi wa yustahabbu li jirani ahlil mayit ayasna'u li ahlihi ta'aman itu. Membuat makanan bagi keluarga si mayit. Yakfihim yauman wa lailatan, yang mencukupi mereka minimal untuk sehari semalamnya setelah ditinggalkan. Jadi kita yang bikin. Jangan keluarga si mayit yang bikin. Wa ayyan huwa alaihim fil akli. Kemudian kita menganjurkan mereka untuk makan. Ayo makan. Ya, jangan sampai lo ini nggak mau sekali, ntar sakit juga. Ya, udah tinggal sama keluarganya, udah sakit juga. Wa ayyan huwa alaihim fil akli, mendorong mereka untuk supaya makan, anjurkan mereka. Wa yahrumu sun'uhu lin-naihati, dan haram membuat makanan bagi orang yang meratapi mayit. Ya, misalnya ada tim seperti orang-orang Chinese kan suka ada itu yang tim ratapan ya, ratapan mayit. Nah, yang dibayar-bayar itu kemudian ini juga nggak boleh kita bikin makanan bagi orang-orang yang meratapi mayit. Ya boleh di orang lain di sini. Iya ada. Itu juga tim di zaman jahiliyah dulu ada begitu tuh. Jadi orang-orang Arab dulu kalau ada keluarganya yang meninggal itu biasanya juga itu. Jadi semakin keras katanya itu semakin bagus itu. Dulu zaman jahiliyah ada. Makanya nih dalam kita pun di zaman dalam syariat kita pun ada itu. Kenapa nggak boleh niyah? Karena zaman dulu begitu. Ya keluarga itu kalau misalnya habis meninggal yang perempuan, wah koser-koseran di pasir, mandi pasir, buat nyobek-nyobekin baju, ngacak-ngacak rambut, di antaranya kayak gitu. Nah, ini semuanya haram katanya. Haram membuat makanan bagi orang yang meratapi mayit. Li'annahu i'anatun ala ma'siyatin, karena itu merupakan ya menolong orang yang maksiat. Ya. Jadi jangan ada keluarga yang meratap gitu kemudian kita bikin makan juga. Jadi jangan dibiarkan. Kalau ada keluarga kita yang mengisi berlebihan, kita tegur, kita ingetin, jangan. Karena itu hanya akan memberatkan si mayit. Ya. Karena itu hanya akan memberatkan si mayit ya. Nah, itu adalah adab dalam takziah. Itu saja mungkin malam hari ini. Tidak panjang-panjang, tenggorokan sakit. Kalau di minggu yang akan datang kita akan bahas tentang ziarah kubur. Silakan kalau ada yang mau tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saya ingat 2 tahun kita mengingat saudara yang sudah meninggal, entah itu bagian dari yang mana kita meratapi. Ketika kita ingat, khususkan untuk Fatihah saudara tersebut. Tapi ketika istilahnya kadang kita lupa
atau dan sebagainya itu atau bagian dari tapi di ahli kubur atau ahli kubur. Dua, ada suatu peristiwa ketika istilahnya sahibul musibah pengen jaraknya yang disolatkan itu jauh atau di tempat biasa atau di musola, tapi ada sebagian keluarga yang pengen sholatnya di rumah. Itu afdal mana? Apakah di rumah atau di musola atau masjid? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nyalain nggak kalian dua? Dua orang. Dulu. Beda jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaan pertama, apabila sudah berlalu waktu gitu, kemudian mengingat kembali kematian kerabat atau orang tua dan sebagainya, apakah termasuk niyaha? Ya, mengingat kembali tentu itu bukan niyaha, bukan meratapi mayit, tetapi tentu yang namanya meratapi mayit apabila ketika ingat meratap itu meratapi mayit. Misalnya ingat, setiap ingat, wah pasti kok koseran misalnya gitu ya, nangis, nah kayak gitu meratap itu. Walaupun sudah ya walaupun itu sudah tahunan gitu. Karena hukumnya akan sama. Kalau tiba-tiba kesedihan itu datang, netes di mata itu bukan wajar, ya. Wajar. Ya. Kadang-kadang kesedihan itu kan kalau yang sedih betul sampai di hati kan itu kadang nggak bisa ditahan. Ya cuman disebut niyah itu ketika mensikapinya dengan berlebihan. Nah, kalau tidak berlebihan sih enggak. Bahkan kemarin kalau dalam bab sabar itu dijelaskan, bahkan ketika seseorang itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ketika ingat musibah yang pernah dulu terjadi kepada kita, maka akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika kita mendapatkan musibah itu. Jadi pahalanya sama, tidak berkurang tuh. Artinya kesabaran yang kita lakukan ketika ingat musibah yang menimpa kita, maka akan mendatangkan pahala, juga bisa mendatangkan dosa. Kalau ingat kemudian disikapi dengan meratapi, dengan tangisan yang meraung-raung dan sebagainya, tentu itu akan menjadi dosa. Tapi begitu ingat, meneteskan air mata, membaca Fatihah, ya tentu akan mendatangkan pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah sholat jenazah, ya, di mana yang afdol, di rumah atau di musola? Gini, sebetulnya yang afdol adalah tentu kita melihat daripada jumlah musolli dan tempat. Ya, tempatnya di musola, karena biasanya di musola menampung lebih banyak, tentu itu afdol di musola. Ketika jamaah yang mensolatkan banyak. Tetapi mau di rumah gimana? Di rumah nggak apa-apa, boleh aja. Misalnya bagi sebagian orang pengen mendahulukan sholat, ya, karena kayaknya nungguin ini lama nih, nggak bisa, ya nggak apa-apa, di rumah dulu. Bagi sebagian jamaah yang mau melaksanakan sholat di rumah boleh, nanti di musola diulang juga nggak apa-apa, ya, karena tidak ada aturan harus jenazah itu disolatkan satu kali, berkali-kali pun boleh. Ya, tentu saja kalau ditanya tentang afdoliyah di mana, yang afdoliyah tentu saja semakin banyak yang menyolatkan itu yang afdol gitu. Iya. Di kuburan juga boleh. Iya. Yang penting mah tempat berpijaknya najis, enggak najis, suci ya. Tentu saja kalau di kuburan hukumnya menjadi makruh. Salat di kuburan itu makruh. Ya. Karena kan namanya kuburan kan tanah yang bercampur dengan ketika kita gali jenazah. Kita gali kubur itu kan bekas kuburan yang lain misalnya, itu bercampur dengan jenazah dan sebagainya. Itu ya, dikhawatirkan bercampur dengan najis dan sebagainya. Yang sering di makam disolatin gitu. Itu nggak apa-apa, sholat gaib. Kalau yang sudah dikubur namanya sholat gaib. Jatuhnya sholat gaib. Jadi sholat jenazah ketika jenazah masih ada, tapi kalau sudah dikubur jatuhnya sholat gaib. Iya.
Nah ini pun juga menjadi penting ya, bagi misalnya kita punya keluarga jauh meninggal, kita nyolatin dari sini bisa, namanya sholat gaib. Nah tetapi tentu saja begitu sholat gaib pun harus menunggu kira-kira si mayit ini sudah dikafani baru boleh disolatin. Kalau baru meninggal kita sholatin ya enggak juga. Gitu ya. Ya. Nanya lagi bapak udah ngap-ngapan. Ya. Mik. Nanya nih. Lapor dari mik deh. Makanya nih, takut pada lupa sama saya. Gua udah lupa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Soleh Mansur. Adanya di sebelah Terkait dengan takziah, kita tadi kan sudah dijelaskan bahwa takziah adalah menghibur kepada orang ahli mayit yang ditinggal daripada keluarganya. Dan kesunahan takziah itu kan di sini musibatun qabla mudi salah ayam ya. Jadi ternyata setelah 3 hari sunahannya dapat masih gitu. Tapi setelah lewat dari 3 hari makruh. Dalam konteks takziah itu kan menghibur, dan ternyata misalkan kerabat atau lainnya ada waktu setelah 3 hari misalkan seperti itu. Nah, berarti kan dia datang misalkan sudah ke 4 hari. Tadi kan alasan dimakruhkan dengan sebab karena dia akan mengulangi rasa sedihnya ya, mengulangi kesedihannya. Terus dalam adat atau masyarakat kita yang dimana malam hari itu bagian dari takziah juga bukan? Yang tahlil itu yang sampai 7 hari itu kan bagian daripada takziah. Pertanyaan pertama tentang masalah kemakruhan ini. Apakah misalkan tujuan daripada takziah itu adalah menghibur, tetapi setelah kedatangan kita menghiburnya itu 4 hari, apakah dihukumi makruh atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, untuk tahlil yang 7 hari, tadi kan dikatakan apa tuh namanya? Kalau ahli mayit itu menyediakan makanan, apa di situ hukumnya? Membuat makanan makruh. Nah ternyata sekarang memang terjadi bahwa meninggal itu mahal. Iya. Ya, apakah itu bagian dari kemakruhan? Sedangkan kayaknya makanan yang disediakan untuk orang-orang yang bertakziah itu bagian kalau ini bagian daripada sedekah mungkin kalau kita lihatin yang di adat kita ya. Apakah itu termasuk kalimat yang makruh atau tidak? Ya, mudah-mudahan sih jangan sampai ya. Mungkin itu aja penjelasan, minta penjelasan semuanya. Karena memang terjadi sama kampung kita semua. Ya. Pertama tentang takziah pada salah satu ayam ya. Takziah setelah 3 hari itu tadi hukumnya makruh. Itu dengan hujan. Oh, kira hujan. Ya, itu hukumnya makruh. Bagaimana dengan kerabat yang datangnya pada itu? Ya itu tergantung sih sebetulnya. Ya. Tapi apakah itu akan mendatangkan? Kan ini ilatnya tuh kenapa makruh? Karena dengan datangnya orang yang setelah 3 hari ketika setelah telah tenang itu mengungkit kembali kesedihan, ya itu yang makruh. Menurut sebagian besar ulama jumhur mengatakan makruh, ya. Tapi juga ada tadi yang mengatakan tidak makruh juga ada. Nah, karena ilatnya adalah mengungkit kesedihan, berarti ketika kesedihan itu nggak datang lagi gitu ya nggak masalah juga.
Coba Anda gitu nggak apa-apa nih. Ya, cuman kan gini, ya itu karena tapi makruh itu karena kesedihan sebetulnya, karena tidak bisa mendatangkan kesedihan kembali kepada orang yang ditakziahi. Makanya bagi orang-orang yang terdekat mah ya udah jangan datang habis 3 hari mah, kan gitu ya. Kecuali orang-orang keluarga yang jauh mungkin itu tuh beda cerita lah gitu ya. Beda hukum. Lalu kemudian apakah tahlil termasuk takziah? Kalau dilihat dari konteksnya kayaknya nggak termasuk takziah. Karena tahlil itu diundang. Tahlil itu diundang. Keluarga mengundang tetangga untuk mendoakan si mayit. Jadi kalau menurut saya tahlil ini kalau dibilang takziah nggak bisa. Karena tadi tuh, karena kita ngundang. Itu bagian dari dari kebaikan anak, kebaikan istri kepada suami yang ditinggalkan istri. Adalah memang untuk mendatangkan pahala bagi si mayit aja. Ya. Jadi itu bukan termasuk takziah, karena nanti kalau termasuk takziah 7 hari juga bisa. Berarti setelah 3 hari makruh hukumnya gitu. Gitu ya. Berarti makruh bikin makan itu ketika hari mati. Iya, ketika itu dan ya ketika sengaja memang untuk supaya datang orang takziah. Untuk menyediakan orang yang takziah gitu, kita diniatkan untuk orang takziah nanti kalau datang ke sini nih pada makan apa segala macam. Nah, itu yang makruh karena kesunahannya adalah kita yang membuat tetangganya. Ya. Makanya sebetulnya kan zaman syariat ini ada, orang tua kita dulu bikin kayak begini ini. Sebetulnya dulu ada tetangga yang memberikan itu. Datang yang membawa beras, datang yang membawa iya. Sampai-sampai waktu saya di Jawa itu, di Blitar itu ada kebetulan dulu mertua desa yang meninggal itu setelah 7 hari itu beras itu sama gula banyak banget itu. Iya, bisa dijual, memang dijual. Karena karung-karung. Gitu ya. Nah, itu mungkin yang hilang dari kita. Karena di kita kan, mohon maaf ya, karena keterbatasan kita juga mungkin ya. Kalau ada si mayit kan kita hanya orang-orang yang mampu saja, yang ngerti saja, yang memberikan bantuan. Kalau enggak mah ya cuek aja gitu. Kalau kita simpel pakai duit. Itu simpel pakai duit sekarang ya. Misalnya juga ada yang pakai duit juga aja maksudnya. Duit lain, wah itu lain gitu tuh. Dan dulu kan begitu, sampai orang itu katanya kalau di kita pun kan begitu ya, sampai beras tuh masih banyak, sisanya banyak gitu. Iya, kayak kondangan gitu. Dan lain sebagainya lah. Ya kira memang harus begitu. Jadi kalau tahlilan itu saya kira memang itu adalah bagian yang tradisi yang perlu dipertahankan adalah untuk mendoakan si mayit, untuk ihdaus sawab sebetulnya, untuk menyampaikan hadiah pahala kepada si mayit. Walaupun itu tergolong kajian misalnya nih. Iya. Tapi ada kaul yang tadi. Ya, betul ya. Boleh selamanya makruh. Makruh. Kita memang belas. Tadi kalau tadi nggak makruh. Iya betul. Jadi walaupun itu dihitung takziah pun nggak ada masalah gitu. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari konteksnya adalah betul-betul adalah kebaikan dari keluarga mayit untuk ihdaus sawab. Karena di situ tuh ketika misalnya si keluarga mayit menyediakan makanan ya tentu itu nilainya sedekah maliyah ya, sedekah yang berupa harta. Dan itu menurut sepakat ulama, kalau sedekah maliyah itu musul sawabnya kepada si mayit. Jadi semua ibadah yang melibatkan harta, sedekahun maliyah itu yang mutafak, yang disepakati. Karena yang khilaf itu yang banyak diperdebatkan adalah qiraah, bacaan Quran apakah sawabnya sampai apa enggak, kayak gitu ya. Termasuk memang kalau Imam Syafi'i nggak sampai. Ini yang sebenarnya sampai Syafi'i sampai. Dalam mazhab kita ini ada dua pendapat itu. Itu ya. Tapi ya sampai Syafi'i itu semuanya jumhur sampai. Arba madzhab sebetulnya. Ya sepakatnya artinya yang ada perbedaan pendapat, yang ada khilaf ulama adalah dalam masalah qiraah. Dengan bacaan Quran itu mendatangkan rahmah. Iya. Itu walaupun lu dibayar itu sedekah. Dapat juga kita.
Nah, gini. Perdebatkan itu malah udah. Ya kalau masalah bayaran Ustaz Soleh ketika baca Quran. Itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Jadi kan gini, si keluarga mayit minta untuk dibacakan Quran. Nah kan katanya ujurah yang paling baik ada dari Quran. Dari Quran. Nah bagi si keluarga si mayit itu mungkin sedekah, ya pahalanya bisa sampaikan kepada si mayit. Gitu, dan pahala sah. Dan ini kalau habis baca Quran juga kirimin pahala bacaannya kan gitu. Dia leh. Apa lagi tadi? 3 ya pertanyaannya? Enggak, satu lagi. Apa sih? Terkait ini aja. Ya, perjelas juga terkait tentang kan yang sholat mayit itu tuh yang menjadi adat tradisi bahwa yang sholat itu diamplopin, tujuannya kan sedekah itu mungkin ya. Iya, sedekah. Itu juga kan harus dijelas tuh. Iya. Sama sholat sih ngarepnya diamplopin. Nah ini sebetulnya gini nih, sebetulnya kayak itu adalah tugas kita nih, tugas kita para guru ya, maksudnya yang terjadi di masyarakat ini untuk menegaskan, memberikan pengertian bahwa sebetulnya kayak memberikan amplop bagi orang yang sholat itu ibadah, jangan jadi beban, nggak punya jangan gitu. Karena itu kalaupun apa ada dianjurkan itu kan membebani banget itu, sebetulnya membebani banget. Gitu ya. Jadi kalau bisa kita pun nih, kita yang udah tahu nih, ketika ada yang ngamplopin nggak usah terima lah. Ya. Maksudnya kan kalau nggak diterima pun bukan berarti gimana ya, supaya itu nanti jadi kebaikan juga, nanti bisa disalurkan kepada yang lain, ke orang yang butuhkan. Ya, tapi nggak apa-apa bagi orang yang zawil mal, mungkin yang punya harta ya nggak apa-apa, dianjurkan. Tetapi jangan sampai kita membebankan itu kepada si keluarga mayit. Artinya itu tabaruan aja. Kalau mayit ada, enggak ya nggak usah. Gitu. Dari sholawat ini tuh ya. Ya diomongin lah, jangan diomongin. Nah, diomongin lah gitu. Tapi belum pernah sih sekarang dari dulu juga Pak. Kita nyolatin nggak ada upload, nggak diomongin bisa. Iya, sekarang udah mulai bagus ya. Dulu kan ya mungkin dulu mah diomongin juga. Nanti nggak ada amplop ini. Besok berinya 3 aja dah. Kurangin nanti. Kan bisa gitu. Maksudnya itu menjadi tugas kita untuk memberikan pengertian bahwa setiap orang yang tertimpa musibah ini ya nyolatin nggak usah pakai itu ya. Artinya kalau ada yang boleh, untuk pahalanya untuk mayit gitu, untuk si mayit. Kalau ada jangan dipaksain. Karena gini, termasuk yang ngaji kubur pun sebetulnya kan banyak yang merasa keberatan gitu diantaranya. Nah bagus kalau di tempat-tempat kayak kita yang dekat pesantren, ada santri yang bisa diminta tolong. Kalau misalkan jauh, kita ngebaca kayak yang gimana dengan, karena sebetulnya takut sama tetangga, takut diomongin doang kan gitu ya. Iya kan? Iya, tega banget bawa tahu itu segala macam. Tapi kan pada dasarnya itu tentu bagi sebagian orang itu memberatkan. Ya, gitu. Berada di perdebatan. Iya, betul. Dan sulit. Dan dijawab ini. Betul. Karena memang jadi capek. memang harus yang dianjurkan itu adalah bagaimana keluarga belajar supaya tidak memberatkan orang lain yang belajar keluarga.